Shalom saudara, kita berjumpa kembali dalam renungan harian 1 Februari 2021. Tanpa terasa kita sudah memasuki bulan kedua dari tahun ini. Nah, rencana saya bulan ini saya akan membahas doa dari orang-orang yang kurang diperhatikan atau doa yang jarang dibahas di dalam perenungan-perenungan firman Tuhan. Sebelumnya mari kita berdoa sejenak. Tuhan, kami bersyukur karena Engkau memimpin hidup kami sepanjang bulan Januari, dan hari ini kami telah memasuki bulan yang baru yaitu Februari. Kami percaya Tuhan akan terus menuntun kehidupan kami beserta dengan kami. Sebentar kami akan merenungkan firman Tuhan, kiranya Tuhan memberkati kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, doa yang agak terabaikan yang hari ini akan saya bahas, yang pertama adalah dari seorang sahabat Rasul Paulus yang bernama Epafras. Doanya dicatat di dalam Kolose pasal 4 ayat 12. Demikian firman Tuhan. Salam dari Epafras kepada kamu. Ia seorang dari antara kamu, hamba Kristus Yesus, yang selalu bergumul dalam doanya untuk kamu, supaya kamu berdiri teguh sebagai orang-orang yang dewasa dan yang berkeyakinan penuh dengan segala hal yang dikehendaki Allah. Amin. Demikian pembacaan firman Tuhan. Jadi ini adalah surat dari Rasul Paulus kepada jemaat di kota Kolose. Dan ternyata salah seorang sahabat Paulus, rekan pelayanan Paulus bernama Epafras, adalah seorang yang berasal dari kota Kolose ini. Dan dia menitipkan salam di dalam suratnya, surat Paulus kepada jemaat di Kolose. Lalu Paulus menceritakan kepada jemaat bahwa dia selalu bergumul dalam doanya untuk kamu. Jadi seseorang yang ingat dengan negeri asal, kota asal, bahkan jemaat gereja asalnya. Dan dia berdoa satu hal, yaitu supaya jemaat itu berdiri teguh dalam iman mereka. Nah, lalu, apa yang dimaksudkan dengan berdiri teguh? Apa harapan dari Epafras? Yaitu, supaya mereka, orang Kristen di Kolose, menjadi orang yang dewasa. Dan yang kedua, berkeyakinan penuh dengan segala hal yang dikehendaki Allah. Jadi, dua hal ini adalah menjelaskan arti teguh di dalam Tuhan. Nah, mari kita mengulik kedua hal ini yang menggambarkan berdiri teguh yang didoakan oleh Epafras secara tekun demi jemaat di Kolose. Orang-orang yang dewasa yang dimaksud tentu bukan dewasa secara usia, ya, karena jelas jemaat di Kolose bukan anak-anak remaja atau anak-anak yang di bawah umur. Tentu secara usia mereka banyak adalah orang-orang yang dewasa. Jadi seperti apakah dewasa yang dimaksud, yang didoakan oleh Epafras? Kalau kita melihat kosakata yang dipakai oleh Rasul Paulus di dalam surat-suratnya kepada jemaat yang lain, dia cukup sering memakai kata dewasa. Misalnya kepada jemaat di Korintus, dia berkata, "Saudara-saudara, janganlah sama seperti anak-anak dalam pemikiranmu. Jadilah anak-anak dalam kejahatan, tetapi orang dewasa dalam pemikiranmu." Dia mengatakan kata-kata ini ketika jemaat di Korintus mereka mengejar karunia-karunia yang nampak spektakuler, yang heboh, yaitu bahasa roh. Dan Paulus mengingatkan kalau mereka mengejar karunia itu demi menonjolkan diri mereka, maka mereka sebetulnya bersifat kekanak-kanakan. Dan Paulus menyuruh mereka untuk meninggalkan sifat kekanak-kanakan itu, lalu menjadi dewasa dalam pemikiran. Artinya, tahu membedakan apa yang penting dan apa yang tidak penting. Lalu contoh yang kedua di dalam Efesus 4 ayat 13, "Sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh, dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus." Nah, kalimat ini agak sulit untuk kita mengerti secara langsung. Tetapi saya coba jelaskan dengan sederhana, yaitu ketika kita mengenal Tuhan, mengenal pengetahuan yang benar, ya, kita mempelajari firman Tuhan, memahami apa maksud sesungguhnya dari perkataan-perkataan firman Tuhan ini, maka kita mencapai kesatuan iman. Karena kita tahu perbedaan-perbedaan doktrin itu karena perbedaan penafsiran.
Oleh sebab itu kita perlu mempelajarinya, lalu mendapatkan pengetahuan yang benar tentang anak Allah. Dan dari situlah timbul kedewasaan yang penuh, yaitu sesuai dengan tingkat pertumbuhan di dalam pengenalan Yesus yang akan semakin penuh. Ya, dalam pengetahuan kita yang semakin penuh tentang Kristus, maka kita mencapai kedewasaan. Nah, contoh lagi adalah dari penulis Ibrani, surat Ibrani, dia berkata demikian. Tetapi makanan keras adalah untuk orang-orang dewasa, yang karena mempunyai panca indera yang terlatih untuk membedakan yang baik daripada yang jahat. Dari sini kita melihat ciri orang yang dewasa punya panca indera yang terlatih. Nah, menarik sekali karena di khotbah hari Minggu kemarin saya menjelaskan tentang penggunaan panca indera kita dalam sukacita kita di dalam Tuhan. Dan ini adalah satu ayat yang menarik sekali karena berbicara tentang ciri orang dewasa, panca inderanya itu terlatih. Jadi orang yang tidak terlatih adalah orang yang tidak bisa membedakan. Ya, contohnya tidak bisa menahan diri dalam hal mungkin makanan, atau mungkin melihat, atau mungkin dalam hal merasakan. Ya, orang yang mengejar hawa nafsunya saja. Dan ini adalah ciri orang yang tidak dewasa. Jadi ini adalah penggunaan kata dewasa yang memberi kita gambaran seperti apakah kedewasaan yang diharapkan, didoakan oleh Epaphras supaya terjadi dalam kehidupan jemaat di Kolose. Dan yang kedua adalah berkeyakinan penuh dengan segala hal yang dikehendaki Allah. Ini juga kalimat yang cukup panjang. Ya. Berkeyakinan penuh dengan segala hal yang dikehendaki Allah. Apa maksudnya? Nah, maksudnya adalah orang-orang di Kolose diharapkan, Epaphras berharap mereka mengerti segala hal yang dikehendaki Allah dengan mantap, dengan yakin, sehingga mereka tidak bimbang. Ini nih kehendak Allah atau bukan? Ini nih boleh atau tidak boleh? Nah, ini berarti orang yang sudah mengerti kehendak Allah. Jadi ketika mereka mengambil keputusan atau menghadapi situasi-situasi dalam hidup mereka, mereka yakin apa yang harus mereka lakukan, apa yang tidak boleh dilakukan. Nah, jadi ini adalah ciri orang yang berkeyakinan penuh dengan segala hal yang dikehendaki Allah. Perhatikan ada kata segala hal yang dikehendaki Allah. Betapa sering kita dalam hidup kita merasa bimbang, bukan? Apakah kita harus begini? Apakah kita harus begitu? Nah, doa Epaphras untuk jemaat Kolose, mereka punya keyakinan penuh segala hal yang dikehendaki oleh Allah. Dan inilah yang menjadi ciri kedua orang yang teguh dalam imannya. Nah, saudara-saudara, kiranya doa Epaphras ini juga menjadi doa kita. Kita mendoakan diri kita agar kita menjadi orang yang berdiri teguh, yaitu orang yang dewasa. Dan yang kedua, punya keyakinan teguh tentang apa yang dikehendaki Allah. Jadi suatu pemahaman yang mendalam, yang komprehensif tentang apa yang Tuhan mau dan apa yang Tuhan tidak suka. Nah, inilah yang harusnya juga menjadi doa kita terhadap saudara-saudara kita yang seiman. Nah, tanpa bermaksud untuk merendahkan ketika ditanya ya, ketika saya bertanya atau mungkin hamba Tuhan yang bertanya, apa yang bisa didoakan? Nah, kiranya doa Epaphras ini juga menjadi goal kita, menjadi cita-cita kita, menjadi pergumulan kita juga. Kita doakan untuk diri kita, dan kita juga doakan untuk saudara-saudara kita yang seiman, orang-orang lain. Kiranya renungan hari ini boleh menambah perbendaharaan kita tentang apa yang kita doakan setiap hari kepada Tuhan. Sampai jumpa, Tuhan Yesus memberkati.